Ketegangan di perbatasan dataran tinggi Golan kembali memanas. Israel, tanpa peringatan berarti, mengerahkan konvoi besar yang terdiri dari kendaraan lapis baja, pasukan bersenjata lengkap, dan drone pengintai yang terbang rendah. Laporan menyebut bahwa ini bukan kejadian tunggal. Dalam sepekan terakhir, pasukan Israel berulang kali memotong jalur zona netral, membuat warga desa di sisi Suriah merasa terancam. Suara deru tank dan pesawat tempur yang melintas rendah menjadi latar sehari-hari. Media Suriah menuding langkah ini adalah provokasi terang-terangan, bertujuan memancing respons militer. Seorang analis Timur Tengah mengibaratkan Israel sedang bermain api di gudang mesiu, mengingat Golan adalah wilayah yang selalu syarat makna politik dan militer. Israel berdalih ini hanyalah patroli rutin untuk keamanan perbatasan. Namun, foto satelit menunjukkan drone Israel melayang di atas pos pengamatan Suriah, berputar seolah mengukur jarak dan mencari celah pertahanan. Warga Suriah mulai mengungsi ke pedalaman, pasar di Quneitra sepi, dan toko-toko tutup lebih awal. Kekhawatiran bahwa provokasi ini hanyalah awal dari perang besar mulai membayang. Di media sosial, video tentara IDF berpose sambil mengibarkan bendera Israel di pagar perbatasan memicu kemarahan publik Suriah. Bagi penduduk Golan, ini bukan lagi sekadar isu politik, ini adalah ancaman nyata yang mereka hadapi setiap hari. Hanya beberapa jam setelah provokasi Israel di Golan, Damaskus memberikan respons menejutkan. Bukannya memilih jalur diplomasi, Suriah justru melancarkan serangan besar-besaran pada dini hari. Tepat pukul 4.45 waktu setempat, ledakan pertama mengguncang garis perbatasan. Meriam, artileri berat, dan rudal berpandu diluncurkan ke sejumlah pos militer Israel. Rekaman televisi nasional Suriah menampilkan kilatan api dari moncong meriam yang ditembakkan beruntun, diikuti rudal yang melesat menembus langit gelap menuju target di dalam wilayah Israel. Sirene peringatan meraung di kota-kota Israel dekat Golan, memaksa warga berlarian ke tempat perlindungan bawah tanah. Meskipun Israel mengklaim sebagian besar serangan berhasil dihadang, foto-foto di media sosial menunjukkan pemandangan sebaliknya. Hanggar terbakar, gudang amunisi meledak, dan asap pekat membubung tinggi. Analis militer menyebut serangan ini sebagai pesan jelas. Suriah tidak akan diam lagi. Target serangan dipilih secara strategis, memanfaatkan celah komunikasi Israel yang sempat lumpuh selama beberapa menit. Beberapa unit pasukan Israel terjebak tanpa instruksi, membuat garis depan mereka goyah. Warga sipil Suriah menyambut lega atas keberanian pemerintahnya, tetapi mereka sadar pembalasan Israel hanya tinggal menunggu waktu. Serangan Suriah meningkat drastis ketika sebuah rudal balistik jarak menengah menghantam langsung gedung Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv. Momen itu terjadi saat rapat darurat berlangsung di lantai utama gedung, membuat ratusan pejabat dan personel militer terjebak. Ledakan besar memicu gelombang kejut yang memecahkan kaca hingga beberapa kilometer dari lokasi. Jalan di sekitar gedung berubah menjadi lautan puing dan logam bengkok, dengan kendaraan terbakar di mana-mana. Tim penyelamat berjuang menembus asap pekat, menggali puing demi puing dengan harapan menemukan korban selamat, meski peluangnya kian tipis. Saksi mata menggambarkan momen itu seperti dunia runtuh dalam sekejap. Bola api raksasa membungkus gedung diikuti dentuman yang memekakkan telinga. Sirene ambulans dan pemadam kebakaran bersahutan, sementara sebagian warga justru merekam peristiwa dengan ponsel mereka. Sistem pertahanan udara Israel yang dibanggakan gagal mencegat rudal tersebut. Analis militer menilai ini adalah pukulan strategis terbesar terhadap Israel dalam 2 dekade terakhir. Dampak psikologisnya bahkan lebih besar dari kerugian material. Simbol kekuatan pertahanan mereka runtuh hanya dalam satu serangan. Kematian Menteri Pertahanan Israel dan ribuan personel militer di Tel Aviv
menjadi sorotan internasional. Di Damaskus, siaran televisi menampilkan warga turun ke jalan merayakan keberhasilan ini, sementara di Tel Aviv suasana duka menyelimuti kota. Bendera setengah tiang berkibar, rumah sakit dipenuhi korban luka, dan media global menyorot kontras yang mencolok antara kedua ibu kota. PBB segera menggelar sidang darurat. Delegasi Israel menuduh Suriah melakukan agresi brutal yang melanggar hukum internasional, sambil memamerkan foto-foto reruntuhan gedung kementerian. Sebagai balasan, delegasi Suriah memutar video provokasi Israel di Golan yang mereka klaim sebagai alasan sah untuk membalas. Ketegangan memuncak di ruang sidang, nyaris memicu adu mulut di luar forum resmi. Amerika Serikat mendesak gencatan senjata segera, sementara Rusia membela langkah Suriah sebagai tindakan pertahanan diri. Uni Eropa terbelah, sebagian mendukung Israel, sebagian memilih diam. Di media sosial, dunia terbelah dalam dua narasi, sementara di lapangan, korban terus bertambah. Tiga hari pasca serangan yang melumpuhkan Kementerian Pertahanan Israel, pemerintah di Tel Aviv mengumumkan operasi balasan berskala penuh. Seluruh cabang militer IDF ditempatkan dalam status siaga tertinggi. Target utama mereka adalah menghancurkan pusat komando Suriah, instalasi militer strategis, dan jalur suplai logistiknya. Dalam konferensi pers yang disiarkan ke seluruh dunia, Perdana Menteri Israel berbicara dengan nada tegas dan penuh amarah, berjanji akan mengembalikan harga diri negara melalui kekuatan militer. Di lapangan, jet tempur F-35 sudah bersiap di pangkalan udara, drone bersenjata diluncurkan, dan artileri jarak jauh mulai digerakkan menuju perbatasan. Armada kapal perang Israel di Laut Mediterania Timur juga siaga untuk melancarkan rudal jelajah ke wilayah Suriah. Peta digital raksasa di markas komando darurat menampilkan lusinan titik merah yang menandai sasaran strategis di Suriah, termasuk beberapa yang berada dekat dengan pusat Damaskus. Hal ini memicu kekhawatiran internasional akan meningkatnya korban sipil. Namun, pihak Israel menegaskan bahwa semua target telah melalui proses verifikasi militer. Sementara itu, Menteri Pertahanan Suriah yang baru dilantik memberikan peringatan keras. Setiap serangan akan dibalas dengan serangan yang lebih besar. Warga sipil di kedua negara mulai memenuhi tempat perlindungan bawah tanah, bersiap menghadapi babak baru pertempuran. Operasi balasan Israel dimulai pada dini hari dengan serangan udara besar-besaran. Rudal jelajah ditembakkan dari kapal perang di Laut Mediterania, diikuti gelombang drone kamikaze yang mengincar radar dan sistem pertahanan udara Suriah. Damaskus diguncang ledakan dahsyat, sementara artileri jarak jauh menghantam posisi garis depan Suriah. Pemerintah Suriah mengklaim telah menembak jatuh sebagian rudal menggunakan sistem pertahanan S-300, namun kerusakan tetap signifikan. Beberapa area pemukiman di sekitar target strategis rusak parah, memaksa ribuan warga mengungsi ke daerah pedesaan. Di media sosial, video dari warga memperlihatkan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi di atas Damaskus. Meski serangan mematikan ini berlangsung, pasukan Suriah justru tetap melakukan perlawanan, meluncurkan rudal balasan ke pos militer Israel di Golan. Siklus serangan dan balasan ini membuat banyak pengamat menyebut situasi tersebut sebagai perang terbuka penuh. Negara-negara tetangga mulai memperketat perbatasan mereka, khawatir konflik akan merembet ke wilayah mereka. Dukungan bagi Suriah mulai mengalir dari sekutu-sekutunya. Rusia mengirim tambahan sistem pertahanan udara S-400 yang canggih, sementara kelompok milisi bersenjata dari Lebanon dan Irak menyatakan kesiapannya untuk memperkuat garis depan. Israel menuduh bahwa Suriah dan sekutunya sedang membentuk lingkaran api di sekitarnya yang dapat mengancam stabilitas seluruh kawasan. Di Damaskus, jalan-jalan dipenuhi konvoi kendaraan militer, truk logistik,
dan relawan yang mendistribusikan bantuan. Di sisi lain, kota-kota besar Israel berada dalam ketegangan tinggi. Sirene udara menjadi suara yang akrab, memaksa warga masuk ke tempat perlindungan hampir setiap hari. Kedua pihak kini saling memperkuat pertahanan, menolak mundur, dan mempersiapkan serangan berikutnya. Para analis memperingatkan, jika eskalasi ini terus berlanjut, perang dapat meluas menjadi konflik regional yang melibatkan banyak negara dan memicu krisis kemanusiaan besar-besaran. Gelombang serangan terbaru dilancarkan oleh Suriah. Menggunakan rudal jarak jauh, mereka menghantam pangkalan udara Israel di wilayah utara. Ledakan tersebut menghancurkan landasan pacu dan hanggar pesawat tempur. Serangan ini dianggap sebagai upaya untuk mengurangi kemampuan serangan udara Israel. Tidak tinggal diam, Israel membalas dengan menghantam pusat komunikasi militer Suriah, memutuskan jaringan komunikasi di beberapa wilayah penting. Konflik kini merambah ke medan perang siber. Kelompok peretas pro-Suriah mengklaim telah meretas server militer Israel dan membocorkan dokumen rahasia IDF ke internet. Kebocoran ini menjadi topik panas di media internasional, menunjukkan bahwa perang modern tidak hanya berlangsung di medan tempur fisik, tetapi juga di dunia digital. Sementara itu, warga sipil di kedua negara semakin tertekan akibat pemadaman listrik dan kelangkaan pasokan makanan. Banyak yang harus mengandalkan bantuan kemanusiaan internasional untuk bertahan hidup. Di dataran tinggi Golan, pertempuran darat jarak dekat pecah antara pasukan elit Israel dan Suriah. Hujan peluru menghantam posisi lawan, sementara mortir menghujani pertahanan musuh. Rekaman dari medan menunjukkan pasukan bergerak di bawah tembakan sengit, mencoba merebut posisi strategis di bukit-bukit Golan. Tim medis di garis depan bekerja tanpa henti, mengevakuasi korban di tengah rentetan peluru. Di tingkat diplomasi, berbagai upaya mediasi dari PBB, Turki, dan Qatar berakhir buntu. Kedua pihak bersikeras mempertahankan posisi mereka dan menolak kompromi. Jalan menuju gencatan senjata semakin tertutup. Dengan kedua belah pihak kehilangan ribuan pasukan dan korban sipil yang terus meningkat, banyak pengamat memperingatkan bahwa konflik ini bisa memasuki fase yang lebih mematikan lagi. Situasi kini mencapai titik kritis. Intelijen Israel melaporkan persiapan besar-besaran Suriah untuk mempertahankan Damaskus dari kemungkinan serangan pamungkas. Kota tersebut diubah menjadi benteng besar dengan barikade, pos pemeriksaan, dan sistem anti-serangan udara di hampir setiap sudut strategis. Warga sipil yang masih bertahan hidup dalam ketakutan. Suara ledakan, sirene, dan teriakan menjadi bagian dari keseharian mereka. Laporan menunjukkan bahwa jika Israel melancarkan serangan besar ini, jumlah korban jiwa dapat melonjak drastis. Dunia internasional melihat momen ini sebagai titik yang akan menentukan arah politik dan keamanan Timur Tengah selama dekade mendatang. Namun, di lapangan, baik Israel maupun Suriah tampak mengabaikan seruan perdamaian. Fokus mereka hanya satu, menang dengan harga berapapun. Situasi ini membuat banyak pihak pesimis akan adanya jalan keluar diplomatis dalam waktu dekat.